Kita tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Inas Amani dan Dira Ramafadilah. Jadi kepada Inas dan Dira, waktu dan jaringan dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir berada di tengah-tengah kami untuk saling berbagi mengenai ilmu-ilmu menarik terkait penyakit jantung koroner. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk menyampaikan topik terkait mengenali lebih dekat lagi penyakit jantung koroner, penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Dira Rahma Fadilah dan rekan saya. Inas Amani. Pada hari ini kami berkesempatan untuk menjadi pembicara pada materi Kenali Penyakit Jantung Koroner, Penyebab Kematian Nomor 1 di Indonesia. Sebelumnya kami mohon maaf jika dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Dan untuk sesi pertama akan dibawakan oleh Inas dan untuk sesi kedua akan dibawakan oleh saya sendiri. Oke, tanpa kita berlama-lama lagi, kita mulai aja Inas. Yes, boleh. Oke. Kepada Inas, waktu dan jaringan dipersilahkan. Terima kasih Dira. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sudah bersemangat dan tidak sabar ya untuk mendengar info-info menarik tentang penyakit jantung koroner. Boleh di next? Oke, sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, ada baiknya jika kita sama-sama mengetahui dulu apa itu penyakit jantung koroner. Jadi, penyakit jantung koroner merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung yang kekurangan suplai darah dikarenakan adanya penyempitan pembuluh darah yang seharusnya mengedarkan darah di pembuluh darah koroner. Oleh karena itu, nama penyakitnya sekilas mengetahui secara mendasar terkait definisi dari penyakit jantung koroner. Kira-kira apa sih penyebab dari penyakit jantung koroner? Jadi penyakit jantung koroner ini disebabkan oleh adanya penyempitan, penyumbatan, atau kelainan pembuluh arteri koroner di jantung. Sekarang kita bisa melihat gambar di sebelah kiri. Di sini terdapat penampakan jantung dan ketiga tabung yang berada di sebelah kanan merupakan penampakan dari pembuluh darah arteri koroner kita. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, ini merupakan penampakan pembuluh darah koroner kita yang normal, yang semestinya bekerja dengan normal. Warnanya merah dan tidak ada penyempitan pembuluh darah maupun penumpukan lemak di dinding-dindingnya. Namun, jika kita melihat di pembuluh darah yang kedua, dinding-dinding pembuluh darah yang tadinya berwarna merah, sekarang berubah menjadi warna kuning dan digantikan dengan tumpukan-tumpukan yang seperti bukit-bukit ini. Nah, bukit-bukit ini bisa kita lihat warnanya kuning. Kira-kira kenapa sih warnanya kuning? Jadi, warna kuning ini menandakan adanya penumpukan lemak jahat atau kolesterol. Nah, si lemak jahat ini sifatnya itu kan lengket ya, seperti lilin. Jadi ketika kita memiliki kadar kolesterol atau lemak jahat yang banyak di dalam tubuh kita, seiring berjalannya waktu mereka akan menemukan jalan untuk menempel pada dinding-dinding pembuluh darah kita. Salah satunya di dinding pembuluh darah koroner. Nah, menempelnya ini tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Penumpukan lemak ini terjadi seiring berjalannya waktu bisa menahun. Dari yang awalnya kadar lemaknya itu sedikit dan semakin tahun semakin banyak, akhirnya
mereka saling menumpuk dan saling menempel hingga membentuk plak-plak di dinding pembuluh darah koroner. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Nah, penampakan ini disebut dengan arteriosklerosis atau penumpukan lemak pada dinding-dinding pembuluh darah. Jika kita melihat pembuluh darah yang kedua, masih sama, terdapat plak lemak jahat dan kolesterol yang menempel pada dinding-dinding pembuluh darah. Namun jika kita lihat lebih dekat lagi, di tengah-tengah ini terdapat gumpalan berwarna merah tua yang menandakan adanya gumpalan darah. Bisa dibayangkan ya, tadinya saluran yang bebas, tidak ada penyempitan, lalu terdapat tumpukan lemak menjadi menyempit, lalu ditambah lagi dengan lewatnya darah yang menggumpal. Bisa dibayangkan betapa sulitnya darah kita untuk mengalir ke jantung nantinya. Jadi jika disimpulkan, penyebab dari PJK ini bisa disebabkan karena penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan lemak, dan juga bisa penyempitan akibat penumpukan lemak ditambah lagi adanya darah yang menggumpal melewati jalur yang sudah menyempit tadi. Oke, tadi saya sudah sering sekali membahas terkait penumpukan dan penyempitan jalannya. Namun kira-kira bagaimana mekanisme hal tersebut bisa terjadi? Jadi seperti yang tadi sudah sempat saya singgung sedikit, kita itu sebagai manusia mungkin tidak selalu mengkonsumsi hal-hal yang sehat gitu, karena biasanya makanan yang kurang sehat itu lebih kita gemari dan terasa lebih nikmat untuk dikonsumsi, seperti misalnya gorengan, seblak, dan hal-hal yang banyak mengandung lemak jahat dan kolesterol. Nah, seiring berjalannya waktu, kadar kolesterol dan lemak jahat itu akan terakumulasi, akan terkumpul di dalam tubuh kita, meningkatkan kadar kolesterol yang ada di tubuh kita. Lalu terjadilah penumpukan lemak di pembuluh darah seperti yang tadi sudah saya sempat singgung di awal. Dari awalnya lemaknya sedikit, seiring berjalannya waktu semakin bertambah, terus mereka saling bergabung membentuk bukit-bukit di dinding-dinding pembuluh darah kita, menyebabkan adanya penyempitan pada pembuluh darah. Nah, apa yang terjadi jika pembuluh darah kita itu menyempit? Bisa dibayangkan kalau misalnya ada selang, terus ada yang nyangkut di dinding-dindingnya, pasti air yang mengalir menjadi lebih sedikit kan? Hal itu sama dengan pembuluh darah kita. Ketika terjadi penyempitan dikarenakan adanya penumpukan kolesterol, darah yang seharusnya pergi ke jantung menjadi terhambat. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya adalah jantung akan kekurangan suplai darah, di mana darah itu sangat penting karena darah itu membawa oksigen dan nutrisi yang nantinya akan digunakan untuk bekerja dalam memompa otot jantung sehingga jantung kita dapat berdenyut. Nah, kalau misalnya udah kekurangan suplai darah, berarti kekurangan nutrisi dan oksigen. Jantung kita jadi tidak mampu untuk memompa lagi secara normal. Lalu selanjutnya apa yang akan terjadi? Maka terjadilah serangan jantung dikarenakan jantung berhenti untuk berdenyut sesaat. Serangan jantung ini merupakan hasil dari komplikasi adanya penyakit jantung koroner. Di sebelah kanan dari PPT dapat dilihat ada gambaran visual mengenai pembuluh darah kita secara normal dan yang terdapat penyumbatan. Di video pertama, ini adalah penampakan bagaimana seharusnya pembuluh darah kita bekerja. Tidak ada penyumbatan di dinding-dindingnya, darah dapat bebas mengalir ke jantung. Sedangkan di gambar kedua, bisa dilihat ada substansi yang berwarna kuning, awalnya sedikit, mereka lalu bergabung, dan seiring berjalannya waktu, semakin tinggi, dan akhirnya akan mempersempit pembuluh darah, sehingga darah yang dialirkan ke jantung pun akan berkurang. Boleh di next? Oke, nah tadi kita sudah membahas tentang penyempitan
yang disebabkan oleh penumpukan kolesterol. Kira-kira apa sajakah faktor resiko yang dapat meningkatkan potensi seseorang mengalami penyakit jantung koroner? Di sini kami telah mengelompokkan faktor-faktor tersebut menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah faktor yang dapat kita ubah atau dapat kita modifikasi, dan yang kedua adalah faktor yang tidak dapat kita ubah atau tidak dapat kita modifikasi. Sekarang kita bahas dulu yang dapat dimodifikasi. Yang pertama adalah gaya hidup yang kurang sehat, seperti kebiasaan mengonsumsi makanan-makanan yang berlemak dan berkolesterol. Seperti yang tadi saya sudah singgung sebelumnya, seiring berjalannya waktu, kolesterol-kolesterol dan lemak-lemak tersebut akan menumpuk pada pembuluh darah kita dan akhirnya nanti akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Lalu selanjutnya, penelitian juga menunjukkan bahwa ternyata makanan yang dihangatkan dengan suhu tinggi menggunakan microwave juga dapat meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit jantung koroner. Selanjutnya adalah kebiasaan merokok. Nah, kenapa kok dari merokok bisa ngaruh ke jantung? Jadi ketika seseorang itu merokok, menghirup karbon dioksida itu akan mengikat pada darah, yang seharusnya darah itu adalah tempatnya oksigen. Tapi ketika sudah diikat oleh karbon dioksida, oksigen jadi nggak punya rumah nih. Nah, yang beredar di darah itu jadinya karbon dioksida. Sedangkan tadi jantung kita kan butuhnya oksigen. Lalu karena jantung merasa dia kekurangan oksigen, dia akan memompa lebih keras lagi, akan bekerja berdenyut lebih keras lagi untuk mendapatkan oksigen, yang nantinya akan menyebabkan hipertensi. Dan hipertensi ini patut dicegah karena menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko seseorang dapat mengalami PJK. Lalu selanjutnya adalah faktor stres dan kecemasan. Kenapa sih stres dan rasa cemas itu bisa meningkatkan resiko seseorang terkena PJK? Jadi menurut penelitian, ketika seseorang itu mengalami stres dan kecemasan yang berlebih selama bertahun-tahun, hal tersebut akan meningkatkan perlengketan pada darah, sehingga darah itu menjadi mengental. Selain itu, juga membuat kaku dinding-dinding pembuluh darah, yang nantinya akan menyebabkan kembali lagi ke hipertensi. Lalu, gaya hidup yang kurang olahraga dan aktivitas fisik juga dapat meningkatkan faktor resiko seseorang terkena PJK. Kenapa? Karena aktivitas fisik itu kan membuat kita membakar lemak dan kalori yang sudah kita konsumsi. Namun ketika kita itu malas untuk bergerak, apa yang kita konsumsi itu akan berubah menjadi lemak. Dan nantinya kadar lemak dan kolesterol kita akan meningkat, dan kembali lagi akan terjadi penumpukan lemak dan kolesterol. Sehingga nanti akan menyebabkan penyempitan tadi. Lalu yang terakhir adalah gaya hidup yang kurang sehat, di mana kita tidak menjaga kebersihan mulut. Kira-kira apa korelasinya kebersihan mulut dengan penyakit jantung? Jadi riset telah menunjukkan bahwa kalau misalnya seseorang yang tidak menjaga kebersihan mulutnya, kan terdapat bakteri di mulut-mulutnya. Hal tersebut menyebabkan gusi kita itu menjadi iritasi, bengkak, inflamasi gitu. Nah, proses iritasi tersebut kan terjadinya di gusi, dan di gusi itu, gusi kita kan warnanya merah, menandakan terdapat banyak pembuluh darah di situ. Ketika terdapat infeksi atau inflamasi di situ, si bakteri akan menemukan jalannya melalui pembuluh-pembuluh darah yang ada di gusi kita, menyebar ke seluruh tubuh kita, salah satunya di pembuluh darah koroner tadi. Dan nanti si bakteri itu akan menyebabkan infeksi lagi di pembuluh darah koroner. Dan infeksi tersebut dapat berujung menjadi kakunya pembuluh darah kita, yang akhirnya akan menyebabkan hipertensi. Oke, itu tadi gaya hidup yang kurang sehat yang masih kita bisa ubah untuk meminimalisir resiko terjadinya PJK.
Sekarang kita beranjak ke penyakit penyerta yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena PJK. Yang pertama adalah diabetes mellitus dan yang kedua adalah hipertensi. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang tidak dapat kita ubah. Di sini kita sudah golongkan menjadi 3. Yang pertama adalah usia di atas 65 tahun. Kenapa? Karena ketika kita bertambah usia seiring berjalannya waktu, fungsi tubuh kita sudah tidak sama lagi seperti kita muda, terdapat penurunan fungsi tubuh kita. Dan itu juga terjadi pada pembuluh darah kita. Ketika sudah bertambahnya usia, pembuluh darah menjadi lebih kaku, tidak seelastis ketika kita muda. Nah, kekakuan dari pembuluh darah ini dapat menyebabkan hipertensi. Lalu orang dengan jenis kelamin laki-laki. Kenapa laki-laki ya? Kenapa nggak perempuan? Karena perempuan itu memiliki hormon yang disebut hormon estrogen, di mana si hormon estrogen ini dapat membantu meminimalisir terjadinya PJK. Lalu yang terakhir adalah riwayat keluarga yang pernah mengalami PJK atau kematian secara tiba-tiba atau yang biasa dikenal sebagai serangan jantung. Oke, kira-kira berapa banyak orang sih yang sudah mengalami di Indonesia? Tentunya fakta-fakta ini akan menjadi menarik karena kita juga menjadikannya topik utama di sini. Kita menyebutkan bahwa PJK ini masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Kenapa? Karena menurut penelitian yang dilakukan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2016 menyatakan bahwa PJK ini menyebabkan 122 kematian dari 100.000 populasi. Ini menempati posisi pertama penyebab kematian di Indonesia. Disusul oleh stroke, TBC, diabetes mellitus, dan kecelakaan. Nah, kira-kira di Indonesia sendiri sudah berapa banyakkah yang mengalami PJK? Di sini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 menyatakan bahwa sebanyak 352.618 orang laki-laki mengalami PJK dan perempuan sebanyak 442.674 orang. Nah, untuk kisaran usia yang sering terjangkit PJK ini sekitaran 65 hingga 74 tahun. Oke, baik. Oke, makasih banyak Inas atas pemaparan materi terkait definisi, terkait faktor risiko, dan berapa banyak prevalensi penyakit jantung koroner di Indonesia. Selanjutnya untuk sesi berikutnya akan saya sampaikan beberapa materi dari hasil beberapa yang telah kami pelajari selama perkuliahan kami. Oke, yang pertama pasti para hadirin di sini ingin tahu dong apa saja sih gejala atau tanda-tanda terkena penyakit jantung koroner. Yang pertama itu ada angina pectoris. Nah, mungkin para hadirin di sini masih asing ya sama angina pectoris itu apa sih? Angina pectoris atau nyeri dada adalah salah satu gejala yang sering muncul di penyakit jantung koroner. Nah, biasanya muncul pas kapan? Biasanya tuh munculnya saat melakukan aktivitas karena adanya seperti tadi penyumbatan di pembuluh darah arteri koroner. Selanjutnya, jika nyeri dada atau angina pectoris ini didiamkan, semakin lama semakin akan bertambah dan menjadi lebih berat dan akan menimbulkan gejala lainnya, yaitu sindroma koroner akut atau yang disingkat SKA. Nah, sindroma koroner akut ini tuh apa sih? Itu tuh dikenal sebagai serangan jantung mendadak yang dimana rasa tanda-tandanya tuh nyeri seperti tertekan benda berat atau rasa seperti terbakar pada dada kita. Nah, biasanya rasa nyerinya tuh dirasakan di belakang tulang dada bagian kiri dan itu dapat menyebar ke seluruh dada. Nah, selanjutnya rasa gejala yang sering muncul itu rasa nyeri menjalar. Rasa nyeri menjalar itu kemana saja? Hingga ke tengkuk, ke rahang, ke bahu, ke punggung, hingga ke lengan kiri. Nah, selanjutnya rasa gejala yang lain yaitu nyeri atau tidak nyaman di ulu hati.
Pada sebagian kasus penyakit jantung koroner biasa ditemukan keluhan atau gejala seperti sesak nafas, banyak berkeringat, dan juga kesadaran menurun. Boleh di next? Nah, tadi kan kita udah tahu apa aja tuh gejala dari PJK, bagaimana terjadinya PJK, dan ini yang paling pengen ditunggu-tunggu tuh gimana sih cara kita terhindar atau dapat mencegah penyakit jantung koroner ini, yaitu dengan 5 cara. Patuh, P, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Nah, sangat disarankan bagi kita untuk melakukan pengecekan kesehatan 1 kali sebulan untuk yang menderita penyakit tidak menular. Dan sangat disarankan untuk melakukan pengecekan kesehatan sekali dalam setahun untuk yang sehat atau yang beresiko. Lalu cara yang kedua itu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, dengan salah satu caranya yaitu mengelola stres. Seperti yang udah Inas tadi sampaikan, jika kita stres itu akan meningkatkan faktor resiko yaitu hipertensi, yang dimana salah satunya bakal menjadi penyebab penyakit jantung koroner. Sehingga kita harus rajin-rajin mengatur waktu yang seimbang antara bekerja, beristirahat, berolahraga, dan melakukan kegiatan sosial. Dan juga kita harus terus berpikiran terbuka dan berpikiran positif supaya terhindar dari stres ini. Dan seperti yang udah Ina sampaikan juga, kalau misalkan kita stres dalam waktu yang cukup lama, itu dapat meningkatkan proses penggumpalan darah dan pembuluh darah di tubuh kita itu akan mengeras gitu. Atau kaku. Selanjutnya cara yang ketiga yaitu T, tetap diet dengan gizi seimbang. Seperti yang kita tahu ya, tadi udah disebutkan juga di faktor resikonya kalau misalkan kita tuh harus jaga gaya hidup yang baik, yang benar dan seimbang, seperti asupan pola makan kita, kurang-kurangin gorengan, kurang-kurangin jeroan, kurang-kurangin yang berminyak-minyak gitu. Jadi banyakin sayur, buah-buahan, dan serta lauk pauk yang seimbang seperti itu, dan sehingga kita bisa terhindar dari penyakit jantung koroner. Cara yang keempat yaitu upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu sangat disarankan untuk melakukan minimal 30 menit per hari, atau misalkan kalau misalkan kita baru banget nih mulai olahraga, aktivitas fisik dan belum kuat banget 30 menit, ya udah lakukan saja sesuai kemampuan diri sendiri. Tapi tetap harus konsisten selama 1 minggu, tambah lagi jadi 2 minggu, 3 minggu, per bulan. Jadi dengan rajin-rajin melakukan aktivitas fisik ini, kita dapat terhindar dari penggumpalan lemak tadi dalam pembuluh darah arteri koroner kita, dan kita dapat terhindar dari penyakit jantung koroner. Lalu cara yang terakhir yaitu H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Seperti yang sudah disampaikan juga tadi, asap rokok itu kan dapat meningkatkan kadar CO2 di tubuh kita. Sehingga dengan menghindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik juga dapat membantu kita tercegah atau terhindar dari penyakit jantung koroner. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya ini ada beberapa tindakan operasi yang dilakukan pada penyakit jantung koroner. Yang pertama ada CABG, Coronary Artery Bypass Grafting. Di sini saya coba jelaskan secara singkat saja. Jadi CABG ini adalah operasi jantung yang berlangsung di rumah sakit dan ditangani langsung oleh dokter bedah jantung. Yang dimana proses CABG itu dengan mengambil pembuluh darah di bagian lain, baik itu bagian area tangan tubuh kita atau area tungkai, yang akan dicangkokkan ke arteri koroner di jantung kita. Jadi ceritanya disambungkan gitu loh, arteri yang dari tangan atau dari area tungkai ke bagian area jantung kita. Jadi ada 2 proses dari CABG ini atau proses operasi bypass jantung. Yang pertama menggunakan mesin jantung paru, dan kedua tanpa mesin jantung paru. Secara singkat saja, untuk mesin jantung paru itu maksudnya adalah di mana operasi itu memakai mesin. Jantung akan dibuat berhenti berdetak untuk sementara selagi dokter memasangkan bypass ke arteri. Lalu sedangkan jika tanpa mesin jantung paru, di mana jantung selama proses operasi itu akan tetap berdetak. Boleh di next? Oke, selanjutnya tindakan yang kedua ini adalah PTCA, Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty. Jadi PTCA sendiri ini adalah tindakan non pembedahan. Mungkin beberapa para hadirin di sini tahu yang namanya kateter atau pemasangan ring.
Nah, ini salah satunya bahasa medis itu PTCA. Nah, jadi di mana dokter akan memasukkan sebuah karet yang tipis dan fleksibel atau yang disebut kateter. Para hadirin bisa lihat ya di gambar yang kanan ya bagian atas itu yang bagian dinding pembuluh darah itu masih ada lemak tuh. Masih yang kuning-kuning itu lemaknya. Habis itu kateternya masuk ke situ ke dalam pembuluh darah arteri koroner dituju. Nah, lalu di mana dia akan yang disebut stent atau ring dan nantinya akan mengembang di bagian pembuluh darahnya tersebut sehingga lemak yang warna kuning itu akan terbuka aliran darah di pembuluh darah arteri koroner tersebut sehingga otomatis aliran darah akan kembali membaik sehingga dan akan mengurangi gejala seperti nyeri dada dan meningkatkan kemampuan seseorang dengan penyakit jantung koroner untuk melakukan aktivitas sehari-hari kembali seperti sedia kala. Tapi ini saya ingat kembali bahwa ini tuh hanya pencegahan sementara saja ya karena jika tidak dilakukan seperti tadi pola hidup sehat kembali atau mengontrol asupan gizi, pokoknya faktor resiko dapat dimodifikasi. Jika tidak dilakukan, maka kejadian penyakit jantung koroner walaupun telah dipakaikan ring atau stent ini tetap akan terjadi. Boleh di next? Oke, jadi di sini kami menampilkan beberapa latihan. Ada latihan yang dapat efektif pada penyakit jantung koroner. Salah satunya yaitu deep breathing exercise. Buat para hadirin di sini, saya akan menjelaskan dulu apa itu breathing exercise. Breathing exercise itu merupakan latihan pernafasan yang ditujukan untuk meningkatkan dan memelihara fungsi pernapasan. Nah, di dalam breathing exercise itu ada teknik. Salah satu tekniknya yaitu deep breathing exercise. Deep breathing exercise yaitu teknik yang mengharuskan kita untuk menarik napas dalam dengan posisi dan kondisi yang rileks. Nah, dari beberapa jurnal yang kami cari, yang kami temukan dari Fatima De Silva dan et al., deep breathing exercise dinilai mampu menurunkan tekanan darah diastol dan menurunkan level kecemasan pada seseorang. Jadi mungkin para hadirin di sini belum tahu ya apa itu tekanan darah diastolik. Misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak udah pernah kan mengecek tekanan darah, misalkan ke klinik atau ke dokter terdekat, itu kan biasanya dapatnya 120/80 atau 145/90. Nah, pernya yang di bawah, yang 80 atau 90-nya itu ada tekanan darah diastol. Nah, kenapa sih ini bisa efektif di breathing exercise pada penyakit jantung koroner? Dari jurnal yang kami dapatkan, dicantumkan bahwa di breathing exercise ini dapat memperlebar pembuluh darah arteri koroner sehingga dapat memperlancar kembali aliran darah yang ke jantung sehingga dapat menurunkan angka seperti nyeri dada dan pasien akan bisa lebih rileks yaitu dengan efeknya itu untuk menurunkan level kecemasannya seperti depresi, cemas atau stres itu akan lebih terorganisir dengan deep breathing exercise atau akan lebih teratasi. Boleh di next? Nah, berikut hasil penelitian dari jurnal yang tadi sudah saya sampaikan, khususnya yang kalau misalkan para audiens lihat yang di DBP scores, anxiety scores, dan depression scores. Jadi saya tafsirkan dulu, DBP scores itu adalah diastolic blood pressure atau tekanan darah diastol yang tadi sudah saya bilang. Di sini tabel ini menunjukkan bahwa terbukti di teknik deep breathing exercise itu dapat menurunkan tekanan darah diastol sehingga tekanan darah akan lebih lancar ke jantungnya. Lalu anxiety scores dan depression scores di situ tertulis bahwa terjadi penurunan angka pada depresi dan kecemasan dari teknik deep breathing exercise. Oke, boleh di next. Oke, di berikut referensi yang kami gunakan. Boleh di next. Oke, sebelum kita pindah ke sesi demonstrasi dari teknik deep breathing exercise, saya akhiri sesi materi sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata saya dan Inas juga mohon maaf. Saya kembalikan kepada Adinda selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ines Amani dan juga Diara Rahma Fadila telah menyampaikan materi dengan sangat baik dan sangat jelas ya. Jadi sudah tahu ya kita semua mengenai apa itu penyakit jantung koroner, memberikan peluang sebanyak 3 penanya atau 3 pertanyaan saja. Jadi silakan bagi para hadirin yang ingin bertanya boleh on mic
atau bisa dituangkan di kolom chat pertanyaannya. Silakan kepada para hadirin yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Baik Pak, silakan. Gejala jantung koroner dengan naiknya asam lambung itu biasanya hampir sama. Banyak kejadian-kejadian yang pasien yang ternyata itu adalah jantung. Sementara menurut pasien itu sendiri adalah asam lambung seperti itu. Untuk membedakan gejala ini, bagaimana gitu? Apakah ini asam lambung atau PJK? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang cukup bagus dari Bapak Mulyana ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin untuk para pembicara, Kak Inas ataupun Kak Dira, apabila menjawab bagaimana cara membedakan gejala penyakit asam lambung dengan jantung karena mirip-mirip ya menyebabkan sesak nafas. Jadi kalau misalnya penyakit jantung itu tidak disertakan mual, sedangkan untuk asam lambung itu ketika naik biasanya akan menyebabkan mual. Tetapi jika Bapak tidak yakin, bisa segera dikonsultasikan ke dokter supaya mendapatkan diagnosis dan penanganan yang lebih tepat. Kira-kira seperti itu, Pak. Bagaimana? Cukup menjawab? Ada lagi nggak kira-kira tanda-tanda pembedanya di samping mual tadi? Kurang lebihnya yang kami ketahui sejauh ini seperti itu, karena di luar itu merupakan di luar kuasa kami selaku fisioterapis. Jadi kalau misalnya terkait dengan penyakit dalam, bisa lebih dikonsultasikan ke dokter yang sesuai profesinya, seperti dokter penyakit dalam. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali, Pak. Baik, terima kasih ya Pak Mulyana atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Kak Ines atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Kepada para hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tidak apa-apa, tidak harus on mic, boleh dituangkan saja pertanyaannya di kolom chat. Baik, di sini sudah ada pertanyaan dari Bu Gustinawati. Baik, dari Cilegon nih, waduh. Tensi saya masih tinggi nih, 186/102. Padahal gaya hidup ibu ini tiap hari tuh dibilang baik ya, berarti jogging, maaf sebelumnya, baik gitu, karena jogging selama 1 jam, makanan juga makanan sehat gitu. Lalu apakah ibu ini harus mengkonsumsi obat tensi gitu? Terima kasih Ibu pertanyaannya. Bagi para pembicara, kepada Inas maupun Dira, apabila bisa menjawab pertanyaan Ibu ini, dipersilahkan. Baik, akan saya coba bantu jawab. Untuk Ibu Gustinawati dengan tensinya masih tinggi, tapi pola hidupnya dijaga ya, pola hidupnya hidup sehat. Sebelumnya saya ingin bertanya, biasanya untuk orang yang mengidap tekanan darah tinggi atau hipertensi, sebelumnya biasanya orang tuanya atau ibu atau ayah itu memiliki riwayat hipertensi juga, itu sangat bisa terkena. Lalu dan mungkin saja bisa dari pas masa lalunya, pas masa muda. Biasanya juga hipertensi itu kan tumpukan gejala-gejala dari sebelumnya juga, dari upaya pola hidup sebelumnya juga. Dan apakah harus minum obat tensi? Saya sangat menganjurkan untuk minum obat tensi, sangat menganjurkan karena tekanan darah itu tidak bisa hipertensi itu tidak bisa sembuh total, tapi bisa dikontrol seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Gustinawati atas pertanyaannya. Semoga jawaban dari Dira dapat menjawab pertanyaan Ibu ya. Baik, untuk selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada para hadirin sebelum kita memasuki sesi berikutnya? Satu pertanyaan lagi mungkin? Dipersilahkan kepada para hadirin yang ingin bertanya. Baik, di sini sudah ada pertanyaan dari
Akmal Insan Cendekia. Baik, di sini pertanyaan dari Mas Akmal nih ya. Adik saya dari SMP hingga SMA, lulus SMA adalah atlet yang olahraganya sangat rajin. Dan lulus SMA, masuk kuliah, tidak pernah olahraga lagi, mungkin karena kepadatan jadwal gitu ya. Saat ini didiagnosis menderita penyakit jantung aritmia. Apakah bagaimana sih penyebab aslinya tuh karena apa gitu? Mungkin para pembicara ada yang bisa menjawab kepada Kak Ines atau Dira, dipersilahkan. Oke, saya coba menjawab ya. Untuk yang aritmia, apakah itu penyebabnya? Sebenarnya banyak banget, banyak sekali penyebab-penyebab aritmia. Seperti misalkan dari kelainan lahir pun juga bisa sejak lahir sudah ada aritmia. Tetapi untuk lebih pastinya, bisa saja dicek langsung ke dokter jantung, karena kami pun juga masih belum terlalu tahu penyebab apakah penyakit jantung koroner ini dapat menyebabkan aritmia seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Akmal atas pertanyaannya dan juga jawabannya, Kak Dira. Semoga jawaban dari Dira dapat membantu, dapat menjawab pertanyaan Kak Akmal ya. Baik, karena sesi tanya jawab sudah ditutup, untuk yang pertama, kita akan terima kasih kepada para hadirin yang sudah bertanya, dan apabila para hadirin yang belum terjawab pertanyaannya atau masih ingin bertanya, nanti kita akan ada lagi sesi tanya jawab yang kedua. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu demonstrasi exercise yang akan diperagakan oleh rekan kami, yaitu Muhammad Alif Faruk dan Ruth Goldamir. Jadi kepada Alif dan Golda, waktu dan jaringan dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore untuk Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang sudah hadir. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara sharing session kelompok kami. Oke, perkenalkan, nama saya Ruth Golda, saya biasa dipanggil Golda, saya mahasiswi di Universitas Indonesia, jurusan fisioterapi, dan rekan saya. Oke, nama saya Muhammad Alif Faruk, bisa dipanggil Alif, seperti Golda, saya juga dari fisioterapi 2015. Oke, maaf sebelumnya mungkin operator boleh, ya, oke, baik, terima kasih. Oke, kami di sini sekarang akan mendemonstrasikan latihan yang telah tadi disebutkan oleh Dira dan juga Inas, yaitu deep breathing atau latihan nafas dalam. Mungkin boleh kali ya, karena kita udah duduk di beberapa menit, mungkin ada pegal-pegal, saya boleh minta kesediaannya Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk coba duduk nyaman. On cam juga boleh, nggak apa-apa, on cam. Oke. Oke, sudah siap. Saya mau minta nih kita untuk stretching atau meregangkan tubuh, sekalian latihan bernafas. Oke, saya boleh minta tangan Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian ke atas. Ke atas. Oke, sembari menarik nafas, ditarik nafasnya. Oke, diturunkan lalu sambil buang. Oke, kita 2 kali lagi ya. Tarik lagi, tarik nafas. Oke, dibuang. Sekali lagi, terakhir. Oke. Tarik nafas. Oke, dibuang. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, saya dan teman saya Alif akan menjelaskan sebelumnya prosedur untuk latihan nafas dalam atau deep breathing exercise.
Oke, untuk pertama-tama dipastikan posisi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian itu duduk nyaman, tegak. Lalu boleh tangan yang dominan atau tangan yang biasa dipakai untuk menulis, untuk makan, itu ditaruh di dada. Diletakkan di dada. Oke, boleh mungkin bisa dilihat di teman saya Alif atau di teman-teman panitia. Oke, seperti itu. Ya, lalu tangan satunya lagi ditaruh di perut, diletakkan di perut. Oke, baik. Setelah itu, ditarik nafasnya melalui hidung. Tarik nafas. Lalu saya akan hitung 2-3 detik, ditahan. 1, 2, 3, lalu dihembuskan. Oke, kita coba 2 kali lagi ya. Oke, ditarik nafasnya melalui hidung, 1 ditahan, 2, 3, lalu dihembuskan melalui mulut. Oke, terakhir. Oke, ditarik nafasnya melalui hidung, lalu ditahan, 1, 2, 3, lalu dihembuskan kembali. Oke, mungkin boleh ditunjuk kali ya, Alif ya, dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Boleh silakan Alif dipilih siapa. Oke, terima kasih Golda. Oke, jadi sekarang saya random ya tunjuknya ya. Oke, mungkin yang bisa jadi partner saya Bapak Mulyana tadi. Nah, yang tadi bertanya juga, Bapak Mulyana. Oke, Bapak bisa on mic sebentar, Pak? Mungkin boleh dibantu operator di unmute. Ya, mungkin bisa dibantu. Itu udah Ya, Oke, selamat sore Bapak. sore. Oke, bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, oke. Nah, jadi Pak, sekarang kita akan melakukan latihan di breathing exercise yang tadi sebelum dilakukan sama teman-teman panitia juga. Nah, apakah Bapak bersedia? Ya, siap. Siap ya, oke. Bapak sebenarnya sekarang lagi ngerasa sesak atau baik-baik saja? Kira-kira pendapat Bapak? Nah, ini yang saya rasakan kadang-kadang suka tiba-tiba ada ke dada ada sesak gitu ya. Agak berat gitu nafasnya ketika perut terasa kembung gitu ya. Nah, ini apakah ini termasuk dari PJK gitu? Oke, sebenarnya untuk PJK kita tidak bisa langsung mendiagnosa itu PJK Pak, jadi harus berdasarkan diagnosa medik dari dokter lainnya juga. Oke, mungkin untuk sesak sendiri dari latihan di breathing ini bisa mengatasi sesak Bapak yang Bapak alami. Jadi mungkin ini bisa mengurangi sesak Bapak ke depannya. Oke. Ya. Oke. Sebelumnya Bapak setiap aktivitas itu suka menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Aktivitas sehari-hari. Tangan kanan ya? Oke, itu oke. Ikutin saya Pak ya. Jadi tangan kanan Bapak di dada, lalu tangan satunya di perut. Ya. Oke. Sekarang kita bernafas seperti biasa dia Pak ya. Sebaiknya kali bernafas seperti biasa saja. Tarik nafas, perlahan, buang. Tarik nafas secara perlahan, buang. Oke, sekali lagi tarik nafas secara perlahan, buang. Oke, sekarang saya akan menginstruksikan Bapak untuk tarik nafas dalam, namun Bapak jangan langsung dibuang, nanti tahan dulu 3 detik sesuai aba-aba saya Pak ya. Baik. Oke, sekarang tarik nafas dalam. 1, 2, 3, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dalam. 1, 2, 3, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dalam. 1, 2, 3, hembuskan. Gimana Pak?
Rasanya setelah melakukan latihan? Apakah pusing atau merasa lebih enakan napasnya? Dada rasanya lebih terbuka lagi. Lebih terbuka ya Pak ya? Nafas lebih lancar. Oh, alhamdulillah lebih lancar. Oke, jadi kayak gitu Pak, kira-kira pelaksanaan dari deep breathing exercise. Jadi kedepannya Bapak kalau misalnya merasa sesak, mungkin bisa melakukan hal tersebut. Ya, Oke, terima kasih Bapak atas partisipasinya. udah, terima kasih. Sudah ini cukup ini. Cukup Pak, boleh. Nah, kasih. Ya Pak, sama-sama. Makasih juga Pak. Oke, Oke, baik. dari saya udah nih Gol. Kira-kira dari Golda ada tidak yang mau diajak? Wah, ada Oke, dong. boleh. Silakan. Boleh ya, ditunjuk lagi ya Bapak Ibu. Coba siapa ya? Boleh Ibu Mariam mungkin, Mariam Hermans. Oh ya, sebelumnya terima kasih atas kesediaannya Bapak Mulyana. Tadi sudah mau ikut demonstrasi bersama Alif. Oke, boleh operator tolong di spotlight mungkin Ibu Mariam. Iya, Oke, baik. Halo, selamat siang Ibu. Selamat sore. Selamat sore. sore. Selamat sore. Oke. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, sebelumnya saya mau bertanya, mungkin dari serangkaian tadi latihan singkat kita, itu apa Ibu merasakan ada pusing atau malah jadi sesak gitu Bu? Enggak, malah bagus. Nggak ada. Enak. Oke, berarti kita siap ya Bu untuk latihan? Boleh. Oke, siap. Oke, boleh mungkin sama seperti yang tadi teman saya Alif katakan, tangan yang dominan boleh diletakkan di dada. Oke, lalu tangan satunya diletakkan di perut. Oke, baik. Oke, kita nafas biasa dulu 3 kali ya, Bu. Oke, Ya. 1, 2, 3, ditarik nafasnya. Dihembuskan. Lalu ditarik lagi nafasnya. Dibuang. Oke, terakhir. Tarik nafas. Buang. Oke, baik. Sekarang tarik nafas, tapi ditahan 3 detik ya, Bu. Oke, boleh ditarik nafasnya? Oke, 1, 2, 3, hembuskan. Oke, terakhir ya, Bu. Ditarik nafasnya. Ditahan 1, 2, 3, dihembuskan. Oke, baik. Apa ada rasa pusing atau gimana Bu rasanya setelah lakukan latihan ini? Enggak ada. Nyaman. Enggak ada. Aman ya Bu ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mariam atas kesediaannya melakukan latihan singkat bersama kami. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Oke, mungkin buat terakhir kali ya Alif ya, kita coba semuanya. Oh, boleh. Oke, boleh. Oke. Boleh kita duduk yang nyaman lagi, kita siapin diri kita untuk latihan bareng-bareng. Boleh silakan Alif instruksinya. Oke, terima kasih Golda. Oke, tadi kan teman-teman sekalian, ibu bapak sekalian juga sudah melihat ya cara latihan di breathing exercise. Nah, sekarang kita saatnya melakukan bersama-sama nih. Oke, jadi kita bisa ngerasain efek sebelum sesudahnya. Oke, sekarang duduk nyaman, tidak menyender. Oke, jika sudah, sekarang letakkan tangan dominan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di dada, dan tangan satunya lagi di perut. Oke. Sekarang kita melakukan pernapasan seperti biasa, sebanyak 3 kali ya. Tarik nafas, perlahan, buang. Sekali lagi, tarik nafas, perlahan, buang. Sekali lagi, tarik nafas, perlahan, buang. Nah, sama seperti sebelumnya, sekarang tarik nafas dalam, lalu ditahan sesuai instruksi dari saya. Oke, sekarang tarik nafas dalam. 3, 2, 1, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dalam. 3, 2, 1, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dalam. 3, 2, 1, hembuskan. Yeay, alhamdulillah. Jadi sekarang kita udah bisa ya lakuin latihan di breathing exercise. Oke, baik. Mungkin sedikit saja tujuan latihan ini untuk mengurangi sesak. Lalu Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa melakukan latihan ini 5-10 kali, tetapi jika ada pusing, jika ada
malah tambah sesak atau ada kelainan-kelainan lainnya, boleh dihentikan latihannya. Baik, sekian dari saya dan rekan saya Alif. Mungkin Alif mau menambahkan? Dari saya mungkin tidak ada sih ya. Apa kita langsung kembalikan ke moderator saja ya? Boleh, oke, boleh. Oke, jadi sekian dari kami tim demonstrasi. Berikutnya kami kembalikan ke Adinda selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Ruth Golda dan juga Muhammad Ali Faruk ya yang sudah mendemonstrasikan exercise yang cukup menarik dan cukup mudah untuk Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian lakukan di rumah. Itu sangat, kalau tadi pas saya coba itu benar-benar bikin lega ya, emang mengatur pernapasan itu yang bikin lega banget. Baik, terima kasih Alif dan Golda. Dan diingatkan kembali kepada para hadirin, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk tidak lupa mengisi absensi pada link yang telah diberikan oleh tim Humas di kolom chat. Jadi jangan lupa diisi absennya ya, Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Baiklah, sesuai dengan janji saya sebelumnya, kita masuk lagi nih ke sesi tanya jawab yang kedua. Jadi bagi para hadirin yang ingin bertanya terkait materi sebelumnya ataupun terkait dengan exercise yang tadi diperagakan, boleh dipersilakan untuk on mic dan ataupun bertanya di kolom chat. Kepada para hadirin yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, saya ingin bertanya ya, mengenai tadi latihan napas, tarik napas dalam itu, posisi yang paling efektif itu adalah memang dengan cara duduk tadi, relax. Apa dengan berdiri itu bagaimana? Diperkenankan atau tidak? Atau hanya satu posisi saja? Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mulyana atas pertanyaannya. Jadi bagaimana tuh Kak, bagaimana tuh Nasdir posisi yang paling tepat untuk melakukan breathing exercise yang tadi dilakukan? Apakah bisa dengan posisi berdiri atau cukup satu posisi saja duduk tegak rileks tadi? Silakan dijawab. Baik. Oke, boleh dari Mungkin bisa lebih cocok jika dijawab oleh tim Praga. Nanti kalau dari tim pemateri ada tambahan, kita bisa langsung tambahin. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Mulyana atas pertanyaannya. Aktif ya Pak Mul hari ini. Oke, jadi untuk pertanyaan Bapak, apakah di breathing exercise ini lebih cocok dilakukan duduk relax atau posisi berdiri? Nah, jadi jawabannya lebih cocoknya itu duduk tegak relax, Bapak. Soalnya ketika kita duduk tegak relax, itu dengan tidak menyadar ya, Pak ya, otot belakang kita, mau kita itu dalam keadaan relax atau tidak bekerja sepenuhnya. Sehingga ketika kita melakukan pernapasan, itu lebih enak, lebih nyaman. Kalau misalnya kita berdiri atau duduk tegak yang tegang, itu kan tegang ya Pak, otot belakangnya. Nah, itu bikin pernapasan kita lebih, gimana ya, kurang leluasa ketika mau pernapasan, jadi kayak kurang nyaman gitu, kurang maksimal. Jadi emang lebih cocoknya itu kita pastinya duduk tegak, tidak bersandar, namun relax. Gitu Pak, kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih Pak Mulyana atas pertanyaannya dan terima kasih jawabannya Alif. Bagi para hadirin mungkin ada satu pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oh baik, di sini udah ada pertanyaan dari Bu Ernawati. Baik, exercise ini apakah efektif bila kita dalam keadaan sesak nafas? Dan apabila posisi tidur, apakah bisa efektif? Gitu. Itu pertanyaan dari Bu Ernawati. Terima kasih Bu Erna atas pertanyaannya. Mungkin untuk tim pembicara ataupun tim peraga, jika ada yang bisa menjawab, dipersilahkan. Untuk pertanyaannya, apakah latihan ini cocok buat dilakukan dalam keadaan sesak napas? Terus cocok tidak dilakukan dalam posisi tidur? Oke, jadi seperti ini. Apabila kita dalam keadaan sesak napas, sebaiknya tidak dilakukan. Karena ini kan membutuhkan tarik nafas dalam ya latihannya. Jadi sebaiknya kita apabila dalam posisi sesak napas, kita ngelakuin yang namanya control breathing terlebih dahulu. Jadi kalau control breathing itu seperti yang tadi sebelumnya, sebelum latihan di breathing, kita tarik nafas, terus buang tanpa tahanan.
dilakukan itu sebanyak 3 kali sampai kita rileks. Baru apabila kita tidak sesak, mungkin bisa ada jeda terlebih dahulu sebelum kita melakukan deep breathing exercise. Jadi jawabannya tidak bisa untuk dalam keadaan sesak napas langsung latihan deep breathing. Jadi sebaiknya kita latihan tarik napas biasa terlebih dahulu. Nah, terus untuk pertanyaan posisi tidur, latihan dalam posisi tidur, jawabannya kurang efektif, Ibu, kalau misalnya dalam posisi tidur. Karena kita cenderung ketika bernapas kan ada pergerakannya ya? Iya, ada pergerakannya kan ya? Dari tarik napas, terus hembuskan napas ke bawah lagi. Jadi ada pergerakan dari tulang kita ke belakang, sama dari kita juga ikut ke belakang, terus hembuskan. Jadi tarik napas kita itu lebih maksimal. Sedangkan jika kita posisi tidur, itu kan kita kan berarti ada tahanan tempat tidur ya, ada tahanan bed ya. Nah, sehingga kita melakukan latihan ini, ketika kita menarik napas, itu jadi kurang maksimal, Ibu, tarikan napasnya. Jadi kurang efektif. Emang yang lebih efektif itu posisi duduk, tegak rileks. Mungkin dari Golda dan tim pemateri, apakah ada yang ditambahkan? Oke, saya setuju dengan Alif terkait apakah breathing exercise itu efektif jika dilakukan dalam posisi tidur. Sebaiknya memang kita itu dalam posisi duduk tegak yang rileks. Karena betul tadi ketika kita bernafas, kita juga melatih otot-otot bantu pernafasan kita yang ada di leher, yang ada di punggung bagian belakang, dan juga otot-otot dada. Nah, ketika tiduran itu semuanya kan jadi bertumpu pada satu bidang. Nah, kalau misalnya tiduran itu kurang melatih otot-otot yang tadi saya sebutkan. Jadi ada baiknya jika melakukan latihan pernafasan dalam keadaan duduk namun rileks, tidak perlu tegang. Kurang lebihnya seperti itu, mungkin tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Bu Erna ya, Bu Erna dan Pak Mulyana tadi, dan terima kasih kepada tim pembicara dan juga tim peraga, tim demonstrasi sudah menjawab pertanyaannya. Apakah Pak Mulyana dan Bu Erna terjawab pertanyaannya? Iya, sudah, terima kasih. Terjawab. Oh, sudah terjawab. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi ya karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:01, jadi sesi tanya jawab kita tutup ya karena sudah melewati batas durasinya nih. Nah, tapi Bapak, Ibu dan teman-teman semua yang masih ada di sini masih pada semangat kan ya? Harus dong, masih pada semangat dong, karena kita akan masuk ke sesi berikutnya. Ini juga sesi yang nggak kalah seru, karena ini paling ditunggu-tunggu nih. Kita akan masuk ke sesi games atau sesi door prize nih. Ya, jadi sistemnya ini seperti ini ya. Kami akan memberikan 3 pertanyaan yang cukup mudah terkait materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan nanti apabila saya memberikan pertanyaan tersebut, saya juga akan memberikan aba-aba juga jeda waktu untuk Bapak, Ibu, atau teman-teman semua ini mengetik di kolom chat Zoom, seperti tanda saja kayak, misalkan saya memberi pertanyaan, lalu nanti Bapak, Ibu akan diberi jeda waktu untuk mengetik, contoh saya, atau cuman cukup P, Q, R, S, atau tanda-tanda lainnya, untuk siapa nih yang paling cepat bisa menjawab pertanyaan, seperti itu. Nanti jika sudah ditunjuk oleh saya, baru Bapak atau Ibu dipersilakan untuk menjawab. Kalau lewat mikrofon bisa. Ya bisa Pak, cuman kayak kita lebih mengutamakan untuk penanda saja Pak gitu, siapa yang lebih cepat ingin menjawab, seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, baik ya. Kita mulai saja mungkin ya games-nya. Untuk pertanyaan yang pertama, siap-siap ya. Faktor resiko yang dapat diubah dari gaya hidup yang tadi sudah disebutkan oleh Inas, minimal 3. Ayo, apa saja Pak faktor resiko yang dapat diubah dari gaya hidup yang tadi sudah disebutkan oleh Inas? Baik, untuk para hadirin yang ingin menjawab, dipersilakan memberi tanda dulu di kolom chat Zoom ya, untuk siapa yang paling cepat. Seperti itu.
Dipersilahkan. Ayo, boleh Bapak, Ibu, kakak-kakak, teman-teman semua. Ayo Bapak Coba Ibu. jawab, lumayan hadiahnya. Iya, Kecil-kecilan. sangat lumayan. Iya, iseng-iseng berhadiah ya, Dinda. Iya, Ayo, betul. masih kami tunggu di kolom chat. Ini sangat semangat sekali ya Bapak Mulyana ini ya, sudah cepat gitu menyerbu kolom chat. Mungkin ada Bapak Ibu atau audiens yang lain? Baik, sudah kita tutup saja ya. Jadi untuk yang paling pertama nih di kolom chat Zoom sudah ada Pak Mulyana. Baik Pak Mulyana, boleh dipersilahkan untuk menjawab. Boleh Pak Mulyana untuk on mic dan menjawab pertanyaannya? Dipersilahkan. Tadi pertanyaannya adalah 3 Minimal Cara 3 faktor resiko yang dapat diubah dari gaya hidup yang tadi sudah disebutkan oleh Inas. Yaitu pertama tidak apa ya? Tidak apa-apa, Pak. Ya, pola makan, pola hidup dengan berolahraga, sama satu lagi pola makan, pola hidup. Satu lagi adalah sama pola tidur. Sorry, maaf. Lupa saya. Tidak apa-apa, Pak. Ditunggu satu lagi jawabannya, Pak. Sama stres, pengelolaan stres. Oke, baik. Betul sekali, tepat sekali jawabannya. Kita beri selamat untuk Pak Mulyana. Pak Mulyana. Pak, 3. Coba tolong sebutkan 3 lagi. Rutin olahraga dan pengelolaan stres. Sip, mantap Pak Mulyana. Terima kasih Pak. Nanti tolong hubungi salah satu dari kami untuk menerima hadiah kecil-kecilannya ya Pak. Nah, ya. Oke, Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mulyana. Tapi yang lain nih jangan berkecil hati karena kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Baik, kita masuk aja langsung ke pertanyaan yang kedua ya. Sistemnya masih sama. Jadi nanti para hadirin saling cepat-cepat saja ketik di kolom Zoom ya. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara mencegah penyakit jantung koroner? Tadi kan ada 5 cara, itu bagaimana tuh? Ya silakan bagi para hadirin. Wow, rame nih. Kayaknya tadi cukup bagus nih Dira menyampaikan cara mencegahnya nih. Baik, masih kita tunggu. Mungkin yang masih mau berjawab. Apa langsung saja ya? Kita tunjuk. Oke, baik. Di sini yang paling pertama nih di kolom chat Zoom saya di sini ada Mas Mio. Wah, kemarin saya juga melihat Mas Mio nih hadir di webinar kelompok sebelumnya. Silakan Mas Mio untuk menjawab pertanyaannya. Boleh Ucapkan saja ya. Jadi cara mencegahnya adalah dengan patuh. Itu adalah periksa rutin ke dokter sesuai anjuran dokter. Kemudian A adalah atasi dengan pengobatan secara tepat dan teratur. Kemudian T, tetap diet gizi seimbang. Kemudian U, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Lalu H, hindari
jawabannya. Jadi cukup bagus ya tadi Dira juga menyampaikan cara mencegahnya dan Mas Mio juga sampai hafal nih detail-detailnya. Sangat Iya. Jadi Mas Mio selamat. Mas Mio menjadi pemenang kedua di pertanyaan kedua ini. Jadi Mas Mio bisa menghubungi tim humas atau tim humas dapat menghubungi Mas Mio untuk mendapatkan hadiahnya ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih. Ini terakhir nih. Ayo. Bagi para hadirin yang belum menjawab, silakan boleh nih kesempatan terakhirnya ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, siap ya? Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Sebutkan intensitas latihan exercise yang tadi, di breathing tadi, dan beritahu tujuannya itu untuk apa. Tadi Sudi, itu untuk apa? Baik, silahkan para hadirin yang ingin menjawab, boleh? Baik, di sini yang paling pertama nih ada Mas Haris. Oke, kepada Mas Haris dipersilahkan untuk menjawab. Ya Kak, mohon maaf nggak bisa on cam ya Kak. Iya, nggak apa-apa Mas. Tadi pertanyaannya intensitas yang exercise tadi ya Kak? Iya, betul. Sama tujuannya untuk apa? Iya, pertama kan letakkan tangan yang dominan itu di dada. Lalu tangan yang satunya di perut. Lalu tarik nafas. Dan tahan dulu 3 detik, lalu keluarkan. Lakukan sebanyak 3 kali. Dan untuk ininya Kak, manfaatnya itu untan gitu. Baik, untuk intensitasnya Mas bisa melakukan itu berapa kali sehari? Tadi sudah disebutkan oleh Ruth Golda mungkin? Oh, untuk itu bisa apa ya? Wah, ini Mas 3 kali mungkin Kak. 3 kali sehari. Apakah betul Ruth Golda? Bisa mungkin 3 kali sehari ya, tapi lebih tepatnya itu dilakukan 5-10 kali atau sesuai batas toleransi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jadi bisa diberhentikan jika ada sesak, atau ada pusing, atau ada keluhan-keluhan lainnya selama melakukan latihan nafas dalam. Seperti itu. Oke, overall jawabannya benar kok. Oh, benar. Oke, tepat sekali jawaban dari Mas Haris. Selamat Mas Haris telah menjadi pemenang ketiga. Oke, untuk sesi games ini. Baik, terima kasih atas baik, sesi games sudah berakhir nih ya. Selamat kepada para pemenang, dan bagi para hadirin yang belum beruntung, boleh dicoba lagi di acara sharing session kelompok 2 berikutnya. Jadi karena sesi game sudah berakhir, ini menandakan kita juga sudah di penghujung acara nih. Jadi izinkan saya untuk meringkas kembali atau memberitahu kembali apa saja yang sudah disampaikan oleh tim pembicara maupun tim peraga tadi ya. Baik, seperti yang kita ketahui tadi, penyakit jantung koroner itu merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung ini kekurangan darah. Nah, kekurangan darah ini karena adanya penyempitan di pembuluh darah koroner, yang mana pembuluh darah koroner ini pembuluh darah yang mensuplai darah ke jantung. Nah, penyebabnya ini kenapa bisa terjadi penyempitan? Karena ada penumpukan kolesterol atau lemak jahat, dan juga ada gumpalan dari darah gitu. Nah, faktor resikonya itu ada yang dapat dimodifikasi dan ada yang tidak dapat dimodifikasi. Contoh yang dapat dimodifikasi atau diubah adalah yang pertama, itu gaya hidup. Nah, pola gaya hidup yang tadi tuh ada makan makanan yang bergizi, kebiasaan merokok itu harus dihilangkan, terus kurang olahraga dan sebagainya. Lalu untuk yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat diubah, yaitu ada usia, jenis kelamin, dan riwayat penyakit jantung koroner sendiri dari keluarga mungkin ya. Baik, untuk tadi mengapa kita mengambil topik, kami kelompok 2 mengambil topik
bahwa penyakit jantung koroner ini merupakan penyebab kematian nomor 1 di Indonesia, itu menurut penelitian tadi oleh WHO pada tahun 2016, 122 kematian dari 100.000 populasi. Nah, yang kedua ini menurut Kemenkes tahun 2013, di sini 352.618 orang laki-laki terkena penyakit jantung koroner, dan untuk perempuan di sini ada 442.674 orang, dan rentan usianya adalah 65 sampai 74 tahun. Baik. Kemudian selain itu juga di sini gejalanya itu tadi ada nyeri dada, kemudian ada nyeri menjalar, ada sesak nafas, ada kesadaran menurun, nyeri di ulu hati, dan banyak berkeringat. Mungkin tadi Pak Mulyan bertanya, kadang gejala asam lambung dan juga penyakit jantung ini mirip-mirip kan ya. Nah, tapi sudah terjawab oleh Inas bahwa penyakit jantung koroner ini tidak menimbulkan mual. Biasanya kan asam lambung ini ada gejala mual ya. Nah, penyakit jantung koroner ini tidak ada gejala mual. Tapi jika para hadirin atau Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian semua merasa ragu, silakan pergi ke rumah sakit atau mendatangi dokter dan tunggu hasil pemeriksaan dari yang telah dilakukan. Mungkin yang bisa mendiagnosa adalah dokter. Seperti itu. Lalu kita lanjut lagi untuk cara mencegahnya. Maaf. Untuk cara mencegahnya yaitu ada tadi patuh ya. Yang pertama itu periksa kesehatan secara rutin, terus atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Yang lalu ada tetap diet atau dengan gizi seimbang. Jadi kita mencegah obesitas ya, karena obesitas merupakan pemicu juga. Kemudian ada U-nya ini, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Jadi minimal ini 30 menit per hari gitu. Dan yang terakhir ini ada H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat berbahaya lainnya. Seperti itu. Untuk tindakan operasi di PJK ini atau penjarik jantung koroner ini juga tadi ada CABG dan PTCA. Lalu dari intervensi yang dapat dilakukan atau exercise yang mudah dan dapat dilakukan di rumah, yaitu ada deep breathing exercise yang tadi sudah diperagakan oleh tim demonstrasi, yaitu Ruth Golda dan Muhammad Ali Farouk. Dan ini tuh fungsinya untuk menurunkan tekanan darah diastolik dan juga menurunkan level kecemasan, sesak, dan lainnya. Dan tadi ada yang bertanya, lebih tepat ini dengan posisi apa, lebih efektif ini dengan posisi apa. Jadi tadi sudah terjawab juga oleh Alif, bahwa posisi yang paling efektif untuk melakukan deep breathing exercise ini adalah dengan posisi duduk tegak rileks. Karena ketika melakukan deep breathing exercise tadi, dan kita duduk tegak rileks, maka otot-otot di belakang pun, otot-otot yang di belakang atau yang di mana, yang di bagian lainnya juga rileks. Jadi pernafasannya atau exercise-nya lebih mudah dilakukan, seperti itu. Baik, terima kasih. Oh iya, saya juga tidak bosan nih untuk mengingatkan kepada para hadirin untuk mengisi link absensi yang sudah diberikan oleh tim Humas di link di chat Zoom, di kolom Zoom. Dan tidak lupa juga saya ingatkan untuk para hadirin mengisi link evaluasi acara kami, seperti itu. Karena kami sudah karena ini sudah di akhir acara, jadi kami mohon ketersediaannya untuk mengisi link evaluasi yang sudah diberikan oleh tim Humas di kolom chat Zoom. Baik, terima kasih kepada Inas, Dira, dan Alif, dan juga Golda yang telah berkenan membagikan ilmunya. Terima kasih juga kepada para hadirin atas kehadiran dan partisipasinya, juga antusiasnya tadi ya, ikut main games, ikut latihan deep breathing, seperti itu. Terima kasih banyak. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Iya, jadi saya Dinda Ilma Cahyani selaku moderator hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan selama acara berlangsung. Semoga kita dapat bertemu di acara yang bermanfaat berikutnya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.